Pak D Tarzan kan memang dia selalu kalau dapat peran di karakter di Sri Mulatnya orang kaya, penuh wibawa. Waktu itu sebenarnya kenal udah lama, tapi nggak di apa ya, waktunya nggak tepat. Halo, saya Ibnu Jamil, berperan sebagai Tarzan di film Sri Mulat. Hidup Memang Komedi yang bakal tayang tanggal 23 November 2023. Dan sekarang saya lagi ada di Aqua. Jadi hari ini aku Ya, mau ngasih beberapa pertanyaan, Kak Ibnu Jamil harus jawab sejujur-jujurnya. boleh. Yang ekonomi makro dulu ya? Boleh, kita Siap. mulai ya. Ya, boleh. What is the most important things you've learned from your career journey? Karir journey. Yang terpenting ya untuk memulai karir. Kalau saya sih kan sebenarnya ada dua nih, antara bakat atau mungkin attitude. Saya lebih kepada attitude, karena untuk kita punya skill kita bisa asah, tapi kalau untuk punya attitude yang baik dan bisa bekerja sama dengan lingkungan, ya itu memang harus dari diri kita sendiri gitu loh. Dan itu harga yang cukup mahal. Jadi saya lebih mementingkan itu terlebih dahulu. Kalau lo bisa ubah satu momen di film Sri Mulat, lo mau ubah dari apa jadi apa? Ubah. Kayaknya nggak ada. Karena kalau buat saya setiap berkarya itu pas melihat hasil akhirnya hati harus senang. Dan kemarin pas premier ngelihat, wah senang banget. Jadi lebih dari kata senang. Jadi senang banget. Dan mudah-mudahan ini bisa diterima sama dan juga dinikmatin sama teman-teman semua. Kalau dihitung dari awal berkarir, berapa kali lo naksir sama lawan main lo atau cinta lokasi? Nggak ada, tapi kalau untuk kayak kagum sama dengan aktingnya gitu loh, ada beberapa yang memang wah gila aktingnya keren banget gitu. Terus juga auranya dia kayak memberikan energi yang bagus juga buat kita, jadi bisa menenangkan dan bisa membuat bagus juga acting gue gitu. Berdampak sama lingkungannya. Berdampak sama lingkungan gitu. Jadi kayak adore aja. Wih gila, ini orang baik, Spill terus the keren. name, please. eh Rehanun, Dian Sastro, Keren banget ya. terus Teh Happy Salma juga. Ada nggak sih kegiatan selama pandemi yang paling bermanfaat buat lo dan berkesan sampai sekarang? Pandemi, kegiatan, punya usaha dagang mie ayam waktu itu. Jadi pas lagi pandemi, kegiatan syuting semua libur, nggak ada syuting, nggak ada apapun, cuma lari, sepeda, renang, dan itu pun masih ada social distancing. Akhirnya temen punya ide, gimana kalau kita dagang mie, gue bisa masak, yaudah, dan lu jualan. Saya terima tantangan tersebut, kita jualan, dan pernah sempet kita sold out terus. Itu selama berapa bulan, hampir 1 tahun. Tapi ternyata kita memang butuh tim yang kuat. Akhirnya bisnis itu berhenti dengan berhentinya pandemi. Tapi saya ubah cari bisnis yang lain yang memang sesuai dengan kapasitas dan juga tim yang saya punya. Akhirnya sekarang saya punya nasi goreng Jamilos. Wih, Tepuk tangan dong! dari Kak Ibnu Jamil, Ya. ada nggak sih tips menjaga kesehatan? Tips menjaga kesehatan adalah olahraga itu pasti, dan cari olahraga yang kalian suka. Jangan cari olahraga yang kalian cuma ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalau cuma ikut-ikutan nanti kalian gak nyaman, kalian terpaksa melakukannya itu ada beban. Tapi kalau kalian suka, pasti kalian melakukannya dengan rasa cinta. Dan pasti itu udah jadi namanya kebudayaan atau kebutuhan. Nah, satu lagi, olahraga itu jangan punya mindset untuk bikin kurus atau ngebentuk badan, tapi cari olahraga itu mindsetnya diubah jadi main atau bersenang-senang. Jadi bonusnya itu kurus, bonusnya itu badannya bagus. Dan bonus yang nanti jangka panjangnya adalah kita bisa gendong cucu tanpa megang pinggang, tanpa ngerepotin cucu. Nanti cucu ditanya atau direpotin, titip kakek ya, titip nenek ya.
waduh nggak enak banget. Kita jadi beban buat mereka semua. Padahal kita hari tua pasti seluruh orang pengen banget masih traveling, masih kulineran, masih hiking, masih ke pantai. Dan itu pasti semua orang mau. Makanya cintai hidup kalian. Apa modus yang Kak Ibnu Jamil lakuin untuk memikat pasangan lo sekarang? Kak Ririn Ekawati. Karisma. Wow. Apa tuh namanya kalau pelet-pelet tuh apa namanya, gendam apa? Enggak, bercanda. Yang kalau dulu ini, kalau ini jujur ya, kalau tadi jawabannya agak sedikit berbau kesombongan ya. Jadi diri sendiri aja, karena waktu itu sebenarnya kenal lo udah lama, tapi nggak di waktunya nggak tepat. Nah, kita dipertemukan lagi di saat yang memang tepat dan kayaknya dengan suasana yang tepat juga. Dengan ya hati yang riang gembira. Jadinya makanya Senyumnya cocok. lebar banget Kak. Jadi salting. Karakter lo di Sri Mulat seperti apa dan apa treatment yang dilakukan untuk menyesuaikan karakter tersebut? Ini dia. Karakter saya di Sri Mulat sebagai Pak De Tarsan yang memang orangnya ada, real, dan itu mungkin buat teman-teman yang punya kenangan dengan Sri Mulat pasti tahu banget Pak De Tarsan itu seperti apa, dan itu jujur jadi beban tersendiri bagi film Sri Mulat ini buat saya pribadi. Untuk pengen banget mirip Pak De Tarsan, kayaknya langsung ekspektasi saya turunin karena itu pasti akan jadi ada perbandingan dan kurang mirip segala macam, dan itu wajar bagi penonton gitu. Tapi yang penting gimana caranya aura dan garis besarnya dari Pak De Tarsan ini saya bisa dapat dan bisa saya sampaikan di film ini gitu. Dan untuk kalau ditanya kesulitan atau mungkin gimana caranya bisa untuk mendapatkan peran ini, ya untungnya kita ada workshop yang cukup lama dan kita dikasih acting coach Mas Rosa. Terima kasih luar biasa arahannya, bimbingannya, meskipun saya baru dapat di minggu ketiga agak-agak double dikit. Itu apa ya, kayaknya sisi sensitifnya itu masih agak ketutup gitu loh. Nah tiba-tiba pas kena, oh ya ternyata di sini nih gitu loh. Itu nggak bisa dijelasin tuh atau digambarin dengan kata-kata. Jadi kayaknya memang imajinasi Pak De Tarsan di sini. Nah imajinasi itu yang nuntun kita tek ke sini. Jadi setelah itu dapat, otomatis sendi-sendi atau otot-otot kecilnya, matriks kecilnya itu secara refleks akan mengikuti yang di atas. Misal cara jalannya, nah gaya dirinya seperti apa, atau pas dia lagi ngomong bibirnya tuh gerakannya gimana. Nah itu kalau kita udah bisa dapet, itu akan ngebantu kita, menstimulus badan kita dan dengan sendirinya kita bisa ngikutin gayanya dia. Gitu. Ada yang bisa lo kasih lihat contohnya sedikit atau enggak? Ini sih goyangan kepalanya. Biasanya tuh kalau Pak De Tarsan kan memang dia selalu kalau dapat peran di karakter di Sri Mulatnya orang kaya, penuh wibawa, kalau enggak angkatan itu yang bisa mengarahkan cerita. Ya dia pasti dengan sendirinya torsonya ini agak naik, terus lehernya mungkin agak dongak dikit, dan dia punya gerakan lehernya seperti ini. Halah. Nah, dari senggahan halah itu juga bisa ngebantu. Oke. Jadi saya merinding lagi nih jadi karakternya Pak De Tarsan. Ya. Selama lo main film, inget nggak ada adegan yang sebenarnya paling lo suka? Paling saya suka adalah ketika saya dipertemukan dengan Pak De Tarsan asli. Itu bikin saya deg-degan, bikin beban saya nambah. Karena kan gimana ya? Saya mainin peran dia, terus tiba-tiba dia ada di depan saya gitu loh. Ini kalau sampai nggak mirip, hancur nih, kayak gitu. Pak De merasa kamu mirip sama dia atau enggak? Saya nggak berani untuk menanyakan itu sebenarnya, karena balik lagi tadi objektivitas atau penilaian orang terhadap karakter yang saya mainkan di sini pasti berbeda-beda, termasuk mungkin Pak De Tarsan, dan itu kan memang haknya gitu. Kalau untuk saya 100% sama plek, kayaknya nggak mungkin ya. Gitu. Tapi setidaknya saya berusaha untuk
mengarah ke sana. Kalau saya tanya hasil filmnya, dia cuma bilang gini, Pak deh, piye? Wih. Doang, ya nggak tahu ya arti ini apa gitu. Ada nggak yang paling membantu lo buat masuk ke karakter Tarzan sendiri? Membantu. Iya, ambience-nya. Iya, gigi sih. Karena saya ada prostetik gigi tambahan untuk membuat gerakan atau garis bibirnya Pak De Tarzan tuh bisa sama. Dan itu gigi palsu itu saya pakai 2 minggu sebelum syuting supaya saya terbiasa. Selama 2 minggu full? Iya, tapi nggak kalau makan copot. Tapi kalau pas lagi ngobrol atau apa saya pakai. Oke teman-teman Akut, jangan lupa ya tanggal 23 November 2023 ada film yang seru, kocak banget. Komedinya nggak kalah sama yang lain dan udah dijamin ini bakalan menghibur suasana hati kalian. Ajak teman-teman, pacar, gebetan, keluarga, siapapun. Nonton film Sri Mulat, Hidup Memang Komedi, tanggal 23 November 2023 di bioskop kesayangan Anda. Buruan, ya!